saya Hana Nabila Widianti dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. NIM saya 2018 10110313183. Saya di sini mendapatkan tugas dari dosen saya Bu Iva Hafiza mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama ada pengertian kepailitan, yang kedua perbedaan kepailitan dengan PKPU, selanjutnya mengenai tujuan kepailitan, terus syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan, pihak dapat mengajukan kepailitan, dan yang terakhir ada asas kepailitan. Yang pertama, pengertian kepailitan. Pada dasarnya kepailitan merupakan suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau debitur, yakni seseorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang atau kreditur. Nah, keadaan ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi pada dunia usaha. Nah, sedangkan bahasa kata pailit berasal dari bahasa Belanda, yaitu veilig, yang memiliki arti macet dalam melakukan pembayaran. Nah, di Indonesia terkait kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Nah, dalam undang-undang ini menyebutkan kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, sedangkan PKPU adalah upaya debitur mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menunda kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Selanjutnya membahas tentang perbedaan kepailitan dan PKPU. Yang pertama, prosedur kepailitan mengenal adanya upaya hukum atas putusan majelis hakim pengadilan niaga. Nah, sedangkan PKPU tidak mengenal adanya upaya hukum apapun. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa pengurusan harta debitur dalam proses kepailitan adalah kurator, sementara PKPU melakukan pengurusan harta debitur adalah pengurus. Yang ketiga, dalam kepailitan debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit, sedangkan PKPU merupakan debitur masih dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus. Nah, perbedaan yang terakhir, kepailitan tidak mengenal batas waktu tertentu terkait penyelesaian seluruh proses kepailitan setelah putusan pengadilan niaga. Nah, sedangkan PKPU mengenal batas waktu, yakni PKPU dan perpanjangan tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Nah, selanjutnya membahas tentang tujuan kepailitan. Nah, ada beberapa tujuan. Yang pertama, menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya. Yang kedua, menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya. Yang ketiga, mencegah agar kreditur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur atau debitur, hanya menguntungkan kreditur tertentu. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi hutang. Nah, slide selanjutnya menjelaskan syarat-syarat pengajuan permohonan pailit. Yang pertama, debitur memiliki 2 kreditur atau lebih. Nah, berdasarkan pasal 2 ayat 1 PKPU menyatakan seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga apabila mempunyai 2 kreditur atau lebih. Nah, syarat ini itu merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1132 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa harta kekayaan debitur merupakan jaminan bersama bagi para kreditur dan hasil penjualan harta debitur harus dibagikan kepada kreditur sesuai dengan jumlah piutangnya. Nah, kecuali
jika antara kreditur itu berdasarkan undang-undang harus didahulukan dalam pembagiannya. Nah, yang kedua adanya utang. Nah, definisi utang dalam pasal 1 ayat angka 6 UU PKPU yaitu sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Nah, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib terpenuhi oleh debitur. Nah, bila tidak terpenuhi, memberi hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Yang terakhir, yang ketiga, ada salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dapat dibayar. Nah, dalam penjelasan ini pada pasal 2 ayat 1 UU PKPU yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan percepatan waktu penagihan sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter ataupun majelis arbitrase. Nah, suatu permohonan pernyataan pilot itu haruslah dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot telah dipenuhi. Oleh karena itu, apabila dalam sidang pengadilan terbukti bahwa ada suatu utang yang telah jatuh waktu dapat ditagih serta tidak dapat dibayar oleh debitur, maka pengadilan menyatakan bahwa debitur dalam keadaan pilit. Selanjutnya, pihak-pihak yang dapat mengajukan kepilitan, yang pertama ada kejaksaan, yang kedua ada Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Nah, permohonan penyataan pilit yang diajukan oleh BAPEPAM berdasarkan pasal 2 ayat 4 UU PKPU, permohonan pernyataan pilot yang debiturnya merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian hanya dapat diajukan oleh BAPEPAM karena lembaga-lembaga tersebut merupakan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan BAPEPAM. Nah, yang ketiga ada Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pilot apabila debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik berdasarkan ketentuan pada pasal 2 ayat 5 UU KPKPU. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak permohonan pilot itu dapat dilakukan oleh debitur atau kreditur dari perjanjian utang piutang itu sendiri ataupun pihak lain atau lembaga pemerintah yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur. Nah, yang keempat ada likuidator. Perusahaan terbatas dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar dari kekayaan perseroan yang dalam hal ini kepilitan wajib diajukan oleh likuidator kecuali perundang-undangan menentukan lain atau jika semua kreditur menyetujui penyelesaian di luar kepilitan. Terakhir, membahas tentang asas kepilitan. Kepilitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Asas terkandung dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ada 4. Yang pertama ada asas keseimbangan. Asas yang menentukan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepilitan baik oleh debitur yang tidak jujur maupun oleh kreditur yang tidak beretikat baik. Yang kedua ada asas kelangsungan. Asas kelangsungan mengandung arti bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur kemungkinan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga ada asas keadilan. Nah, asas ini tuh mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepilitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini tuh bertujuan untuk mencegah terjadinya sewenang-wenangan pihak penagihan yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya. Yang terakhir ada asas integritas. Nah, asas ini tuh mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil tuh dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Sekian atas penjelasan yang telah saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.